atas hidup kami dan dalam hidup kami, seperti yang Tuhan ingini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Mari teruskan pelajaran kita. Lihat pada pasal yang ke-13 sekarang. 1 Samuel pasal yang ke-13. Sejak pasal ini, saudara akan melihat bahwa iritasi hati itu bisa akhirnya ujungnya mengerikan. Judulnya ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Nah, peristiwa ketidaktaatan ini yang merupakan awal kejatuhannya, itu ketika pemerintahannya baru berlangsung 2 tahun. Jadi selama 2 tahun pertama, dapat dikatakan tidak terjadi kesalahan yang fatal. Artinya masih baik, masih cukup oke 2 tahun pertama. Tapi sekaligus kita melihat bahwa baiknya dia itu kurun waktunya tidak panjang. Hanya 2 tahun, dan kemudian semua yang sudah Tuhan berikan di dalamnya tiba-tiba mulai berubah. Saya merenung sebetulnya, saudara, akan raja yang satu ini. Apa bedanya dengan Daud? Bedanya adalah orang ini tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan. Soal pekerjaan, soal kemampuan jadi raja, enggak terlalu jelek. Bagaimanapun Tuhan lengkapi dia dengan banyak hal. Tetapi kalau Anda nanti perhatikan, kejatuhan orang itu bukan karena kegagalan di dalam pekerjaannya. Kejatuhan orang itu bukan karena kegagalan dalam kesehariannya. Tapi kegagalan Saul itu karena kegagalan hatinya. Sedang Daud, sejak begitu muda, di dalam kesendiriannya, orang ini kenal Tuhan. Itu beda sekali. Tentu kemudian kalau kita membandingkan hasil kerja, Daud jauh lebih baik dibandingkan Saul. Ada banyak aturan, ada banyak hukum yang dia tetapkan, yang ternyata itu dipakai untuk seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat mengapa orang ini mulai goyang dan akhirnya jatuh. Sekali lagi, ini peringatan buat setiap kita. Ayat berikutnya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya.
ayat 3. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, sekarang saya mau tanya dulu saudara, yang membuka kemenangan itu Saul atau Yonatan? Yonatan, oke? Tuhan kerja lewat Yonatan, dia beri kemenangan. Saul mendengar kemenangan yang didapat oleh Yonatan. Tidak ada indikasi dia cemburu dengan keberhasilan anaknya, sama sekali tidak. Tapi justru sebaliknya, nah ini Anda mesti mengerti. Karena itu, Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, nah, dia mulai geser nih. Dari apa yang dimulai di dalam hati, geser kemana? Pikiran. Sudah mulai lain. Apa yang jahat Pak dari pikiran? Enggak ada. Kecuali kalau ini pikiran tidak mengasihi Tuhan. Nah, apa artinya pikiran mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintahku. Pikiran yang mengikuti perintah Tuhan, itu pikiran yang mengasihi Tuhan. Bukan pikiran yang terus berkata, I love you Yesus, I love you, I love you, I love you. Bukan saudara. Ini pikiran yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu pikiran yang mengasihi Tuhan. Oke, teruskan lagi. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul, harusnya Yonatan kan? Tapi yang terdengar keluar, Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Sebetulnya ini murni politik. Dia memanfaatkan sebuah kemenangan yang Tuhan beri. Ya, coba Anda kalau membaca sepintas mungkin Anda nggak terlalu ngerti. Saya ajak Anda berpikir cara berpikir politiknya Saul. Ini halus saudara, tapi ini politik. Begitu Yonatan pukul mundur, itu kan Filistin menjajah. Oke, dia kalahkan. Saul tiup sangkakala. Itu kemenangan dimanfaatkan untuk kampanye. Oke? Kampanye apa? Mau berkata, Saul, bukan Yonatan. Saul menang. Tapi Filistin benci Israel. Dengan kampanye seperti itu, sebetulnya dia sedang berkata, orang Israel, kita punya musuh. Dicarikan musuh untuk mendapat apa? Dukungan rakyat. Saudara pernah lihat nggak pemimpin gaya begitu? Saya pernah belajar sejarah, ditulis dalam sejarah yang saya pelajari. Saudara nangkep politik itu begitu. Gereja, lembaga, kelompok-kelompok pelayanan yang pemimpinnya mulai bermain seperti itu untuk mendapatkan keuntungan, support, dukungan dari anak buahnya, dia seringkali main begitu. Kita diomongin jelek loh sama orang ini, sama gereja ini, kita dibeginikan loh. Padahal yang tersinggung dia sih sebetulnya, tapi dia buat jadi ketersinggungan kolektif. Tersinggung berjamaah katanya saudara. Padahal dia yang tersinggung.
Kalau bahasa Kristen, tersinggung berjemaat gitu aja lah saudara ya. Jadi tersinggung, dia tersinggung. Ini kan sebetulnya gini, Saul lagi cari jalan ini. Nah ini loh, dia kan tidak kenal Tuhan. Bukannya cari Tuhan, dia cari jalan. Kapan aku bisa usir orang Filistin ini? Lalu Tuhan beri kemenangan lewat Yonatan. Dia sebarkan berita. Dia berkata, Saul menang, Saul menang. Tapi Filistin benci Israel. Dia mau teriak, kita dibenci loh, kita dibenci, kita dibenci. Itu politik, saudara. Saudara pernah pernah dengar yang begitu? Atau Anda pernah berbuat begitu? Dijauhkan dari kita lah, saudara. Di gereja seringkali kan begitu. Misalnya teman-teman yang ngurus diakonia, ngurusi orang-orang yang miskin dan sebagainya. Lalu mulai kocar-kacir karena keadaan berat dan sebagainya, keuangan mungkin alokasi dananya nggak terlalu besar. Pemimpinnya bisa pakai cara begitu dengan berkata, kita ini dianggap remeh loh, diakonia ini. Oleh siapa? Majelis. Dicarikan musuh bersama. Dan gawatnya musuh itu, dalam gereja jahatnya, dicarikan sesama anak Tuhan. Itu lebih jahat tuh saudara, dari Saul. Saul mending carikan musuhnya Filistin. Kalau Anda berkata, kita diserang setan loh, itu malah bagus. Tapi kalau kita diserang orang lain, dibuat panas hati kita terhadap sesama anak Tuhan, atau gereja lain, atau departemen lain, atau kelompok lain, atau sesama anak Tuhan yang lain, atau hamba Tuhan lain, Anda sedang diajak, dimanipulasi hatimu. Dan itu manusia banget, saudara. Nah, ini spirit seperti ini masuk di Saul. Jadi, ngerti gak sih? Di dalam hidup kita dalam gereja itu, ini di mana-mana tidak ada yang kebal. Sebetulnya loh saudara. Tapi ini terjadi. Sebab fondasinya sudah bukan lagi hubungannya dengan Tuhan. Sudah lulus, kontaknya sudah nggak ada. Nah, orang kalau sudah nggak ada Tuhan, itu rasa insecure-nya, rasa tidak amannya gede sekali. Sangat tidak aman. Memang di dalam pertemuan-pertemuan itu bahasanya halus. Ya ini beban kita semua. Tapi tujuan ngomongnya itu membakar banget. Saudara pernah nggak ngalami seperti itu? Saya harap tidak pernah. Tapi kalau kita mau jujur di mana-mana kayak begini, itu bisa kelompok tanpa sadar loh. Dan dia mencari musuh bersama. Diajak berantem, diajak bersaing. Kita bisa berkata, jangan sampai kalah ya sama kelompok itu ya. Jangan sampai kalah. Itu kelompok siapa? Itu anak-anak setan, bukan. Bukan anaknya Tuhan juga. Jangan sampai kalah ya. Itu kan dicoba dicarikan musuh bersama. Tapi yang dimusuhi anak Tuhan. Yang dimusuhi gereja lain. Yang dimusuhi hamba Tuhan lain. Yang dimusuhi bahkan sesama gereja, sesama anggota. Nah itu kan gawat saudara. Saul lebih mending. Dicarikan musuh bersama siapa? Filistin. Tapi tetap itu sudah bukan dari hati yang Tuhan suka. Itu sudah main politik di dalamnya. Politik banget saudara. Oh enggak, saya baik-baik. Saya enggak peduli. Dan saya tidak percaya. Pasti itu permainan di dalamnya. Dari mana munculnya? Perasaan insecure. Rasa tidak aman. Kalau Anda aman, saudara akan tenang. Saudara. Kalau engkau tidak aman, sebab engkau tidak terlalu yakin Tuhan bersama dengan saudara. Saul 2 tahun.
Tidak ada rekor apapun yang Alkitab tulis tentang hubungan dia dengan Tuhan. Orang berkata, oh itu kan hubungan di dalam batin kita, betul. Tapi kalau Anda punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, rasa aman yang di sini tidak pernah bisa ditipu. Itu ada di dalam batin kita. Oke? Nah, sekarang apa yang kemudian terjadi? Ayat berikutnya. Kemudian, masih ayat yang keempat, dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul kemana? Gilgal. Dulu orang gagah perkasa ikut dia, kenapa? Hatinya digerakkan Tuhan. Tapi kalau orang sudah tercemar hatinya, orang sudah melenceng hatinya, dia sudah begitu insecure, ketakutan, tidak aman, karena tidak yakin Tuhan menyertai dia. Ada spirit of competition di dalamnya, ada roh bertanding, roh berkompetisi. Dan dari zaman Tuhan Yesus, itu ada loh. Para murid bertanya, siapa terbesar di antara kami? Di Getsemani bubar semua ternyata. Oke? Nah, begitu seperti itu terjadi, sudah tidak lagi berharap ke Tuhan untuk Tuhan menolong kita dan menguatkan kita. Saya merenungkan ayat di Mazmur yang berkata, Engkau yang menolong aku dari perbantahan orang banyak. Seringkali Anda akan menghadapi opini orang banyak. Yang nolong kita dari perbantahan orang banyak itu Tuhan. Bukan kefasihan kita membantah perbantahan dari orang lain. Saya harap Anda bisa nangkep ini. Beda banget. Ini karena ini di sini, saudara. Ini di sini, ini di sini. Nah, begitu dia bisa memanipulasi orang, rakyat seperti berkata, nggak ada pilihan ini. Sekarang Filistin memusuhi kita. Saul tidak berhenti sampai di situ. Dia kerahkan orang untuk ikut dia. Antara orang-orang itu digerakkan hatinya oleh Tuhan dan dikerahkan oleh kekuatan manusia. Beda nggak, saudara? Beda. Orang kalau ikut saudara karena pengerahan, itu selalu melibatkan rekayasa. Tapi kalau orang itu ikut karena hati tergerak, itu bukan rekayasa, itu pekerjaan Tuhan. Anda kalau suka diikuti orang hasil rekayasa, ketika perang sengit berkecamuk, ini akan bubar. Kalau engkau diikuti orang yang hatinya digerakkan Tuhan, seberat apapun pertempuran, Anda tidak akan ditikam dari belakang. Sebab ini orang jalan dengan hati. Makanya saudara, sebetulnya kalau semua ini dikembalikan ke hati masing-masing, semua urusan itu cepat selesainya. Karena isinya kita cuma bertobat, 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 bertobat. Tapi kalau kita tidak pernah mau selesaikan dengan hati, itu akan panjangnya luar biasa. Dan politik itu mengerikan. Sekali satu pihak main politik, dibalas, sekali dibalas. Itu untuk mendamaikan butuh waktu berabad-abad sebetulnya. Dan sejujurnya butuh intervensi Tuhan yang gila-gilaan. Untuk bisa menyatukan lagi keretakan akibat permainan seperti itu. So, Saul mengerahkan orang banyak, dikerahkan. Teruskan. Ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen.
Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan apa? Gemetar. Ayo, apakah kita mau bangun pasukan seperti ini? Pak, harusnya gimana sih? Loh, kalau dari awal Tuhan itu memberikan kemenangan, simple. Daud itu loh contohnya, saudara. Mau ngejar orang Amalek yang bakar Siklak, dia tanya, dikejar tidak? Kejar, menang tidak? Menang, baru dia pergi. Ini sama sekali tidak kenal Tuhan. Tidak pernah tanya. Padahal siapa yang panggil Saul dan siapa yang pilih Saul? Tuhan juga kan? Tapi soal hubungan hati dan batin dengan Tuhan yang memilih dia nyaris tidak ada. Cuma berlangsung 2 tahun. Dan tiba-tiba warna aslinya mulai keluar semua. Apa yang pernah Tuhan beri, tiba-tiba terkikis dan teriritasi, begitu mengerikan. Dan tiba-tiba dia berubah. Dan sekarang setelah 2 tahun lalu, dia berikan kemenangan pertama kepada orang Israel. Yonatan berikan sebuah kemenangan lagi. Tiba-tiba hari itu, rakyat yang dimanipulasi oleh politiknya ikut dia, dikerahkan itu direkayasa ikut dia, bubar saudara. Sedang yang bertahan dengan dia gemetar semua. Apa yang bisa diharapkan dengan itu sebenarnya? Kita lihat lagi, Tuhan hanya mau berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia usaha pengawal berjaga-jaga. Sia-sia usahamu. Kalau bukan Tuhan, sia-sia. Ujungnya akan sakit dan tidak ada hasilnya apa-apa. Teruskan lagi. Ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Dia nunggu 7 hari sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saudara, saya potong sebentar ya, dengerin baik-baik. Saul itu jadi raja. Waktu dia diangkat jadi raja, ada luka di hatinya. Tahu lukanya apa? Penolakan dari orang. Saul itu sudah merasa tidak mampu. Sejujurnya dia itu minder. Makanya sembunyi di antara barang-barang. Anda ngerti itu? Dia ngerti bahwa sebetulnya kan Tuhan pilih dia. Dia itu punya keminderan, rendah diri. So dia sembunyi di antara barang-barang. Begitu dipilih Saul, dia kaget. Dan kalau orang diangkat sebagai pemimpin, yang dia kepingin tahu adalah reaksi orang terhadap dirinya. Dan ternyata tidak semua mendukung dia. Ya? Ada cukup banyak orang yang menghina dia. Bagaimanapun itu melukai. Pemimpin yang ketika di awal dia masuk jadi pemimpin, sempat ditolak oleh orang. Akhirnya obsesinya adalah dia ingin berkuasa atas orang.
Dia ingin mendapat dukungan orang. Dan kekuatannya dia pikir orang-orang itu. Sebab itu lukanya. Anda tahu Yeftah diusir oleh keluarganya. Oke? Ketika dia dipilih dan dikatakan, tolong pimpin kami. Dia berkata, aku pimpin tapi aku harus jadi pemimpin atasmu. Bagaimanapun itu sebuah luka loh saudara. Kalau Anda selesai, sebagian Anda jadi pemimpin. Ingat satu ini. Kalau engkau mengalami penolakan orang, Anda harus minta dan tolong Tuhan, teriak-teriak kalau perlu cabut luka dan beresin luka di sini loh. Kalau Anda simpan, saudara, satu hari yang engkau sangat perhitungkan terus adalah suara orang. Ini Saul, saudara. Di situ masalahnya. Ketika Samuel tidak datang, rakyat mulai meninggalkan dia. Di situ dia panik. Sebab luka lamanya menganga lagi. Penolakan masa lalu terbuka lagi. Makanya dia jatuhnya pada mengerahkan orang ikut dia. Sebab buat dia, makin banyak orang ikut dia, makin banyak orang terima dia, itu seperti nutupi lukanya. Tapi tidak menyembuhkan sebetulnya. Ada banyak luka di hati pemimpin yang gak sembuh. Cuma ditutupi. Nah Saul ini gawatnya, lukanya karena penolakan dari orang. Di awal dia dihina orang. Dan untuk menutupi lukanya itu, dia butuh diterima oleh orang dan didukung oleh orang. Padahal Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kena di situ, saudara. Ayo. Makanya kalau ini soal ini nggak diurusi, banyak pekerjaan Tuhan rusak gara-gara ini. Seringkali kan Anda nggak bisa mikir, ini pendeta ini kok gini sih mikirnya. Sebab ini loh, luka di sini. Yang tidak pernah bisa dan tidak pernah ngerti itu ada. Dan akibatnya dibiarkan. Dan akibatnya tambah lama, tambah parah. Teruskan saudara, apa yang terjadi? Kita akan lihat terus. Sebab itu Saul berkata, sebetulnya kalau rakyat tetap stay, dia tidak berbuat yang berikut ini. Nanti Anda baca, ini masalahnya ditinggal orang. Trauma lamanya muncul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Di mana salahnya? Dia melanggar garis yang ditetapkan. Itu bukan tugasnya. Tugas siapa? Samuel. Tapi ini orang tidak kenal Tuhan. Tuhan itu kalau dia diberi tidak sesuai yang dia mau, dia nggak mau. Bukti orang ini tidak kenal Tuhan. Beda dengan Elia. Elia ketika melawan ratusan nabi Baal. Anda masih ingat ceritanya itu ya? Dia waktu memberikan korban ke Tuhan, dia tunggu timingnya. Kapan itu? Waktu saat korban petang. Pada saat yang Tuhan mau. Pada saat itu seperti kayak Tuhan berikan open heaven, surga yang terbuka. Dan di situ dia ngerti, dia beri. Bang! Persis. Ini orang ngawur. Bukan tugasnya, dipikir begini, oh Tuhan perlu disuap. Ini sudah ngomong kewajiban. Dengar ya saudara ya. Ini nih. Saya butuh air. Saya butuh air. Kalau saya butuh air, saya diberi air minum, oke nggak? Oke. Tapi Tuhan tuh begini, aku mau air, tapi lewat tangan si A. Loh Tuhan yang memberi si B, sama kok barangnya. Dia bilang, Tuhannya siapa? Di situ hanya orang yang kenal hatinya Tuhan bisa ngerti kenapa begitu.
Kalau Anda tidak kenal Tuhan, ngawur. Kan sama aja. Saudara ngerti waktu Miriam dan Harun berontak kepada Musa? Dia berkata apa? Memangnya hanya dengan lewat kamu Tuhan bicara, lewat kami juga. Betul nggak? Betul juga sih. Ngamuklah Tuhannya. Yang darah tinggi Tuhan, saudara. Kenapa kamu berani mengatai hambaku Musa? Dia lalu tidak tahu diri ya. Aku dengan dia ngomong muka dengan muka. Dengan kamu aku ngomong dengan pakai apa? Dan dia ngamuk aja. Zut, dia pergi. Tidak berbuat apa-apa loh. Pergi aja. Dia berpaling. Miriam kena kusta. Kenapa Harun tidak? Yang berontak kan dua. Yang kena kusta kenapa Harun tidak? Pakaian imamnya nih. Kalau Anda baca perjanjian lama itu ya, bagus. Saudara ngerti nggak? Oh itu kan perjanjian lama. Bakarlah perjanjian lama. Kenapa diberikan kepada kita perjanjian lama? Saya mau tanya. Ayo. Menurut Anda kenapa Alkitab ada perjanjian lama? Kan kata orang penggenapan perjanjian baru. Ngomonglah penggenapan cukup. Kenapa ngomong perjanjian lama? Sederhana, Anda terlalu pinter. Karena di perjanjian baru nggak ada perjanjian lama. Simple. Hedi ngajari saya ini. Jalan pikiran itu loh saudara. Tapi ini bener loh. Karena nggak ada di perjanjian baru. Tapi masih mau saudara. Anda kalau mengerti perjanjian lama. Gini sih, soalnya Anda ini, bukan Anda lah, banyak orang itu, nanti kalau saya menyinggung perasaan beberapa orang. Banyak orang Kristen itu, nganggap Tuhan itu kayak mesin dan robot. Saudara saya harap Anda bergaul dengan Tuhan, sampai engkau bisa mengerti romantismenya, sentimentalnya, dan detail-detail yang pernik-perniknya dia. Anda tahu Tuhan itu seniman yang oke dan the best. Semua pernik-perniknya. Anda dengar khotbahnya Bu ini kan? Tiap hari raya selalu pas dengan apa? Panen. Semua itu. Kalau Anda baca di perjanjian baru, Yesus ini, apapun yang dia buat, dia pas ini. Dia ngomong soal air hidup. Itu semua konteks perjanjian lamanya pas detik itu genap, bam semua. Saudara jangan pikir Tuhan itu tanpa selera, kaku kayak robot. Dan ya, lu kawin sama ini ya, No. Kampungan banget lah kalau ngerti Tuhan begitu saudara. Itu pernik detailnya. Sampai bangun tabut loh. Sampai bangun itu orang perlu diberi roh keahlian. Sisi detailnya. Sekarang memang betul dia banyak bangun hidup kita ini. Bait Allahnya pindah di sini. Makanya Anda dipahat, dikerat, dikit-dikit. Kok sakit saya banyak sih Pak? Ya Anda bait Allah dari Allah yang besar. Detailnya banyak sampai manicure, pedicure hidupmu pun. Dia peduli dan dia perhatikan. Serius. Nanti dalam kerajaan surga, itu bukan seperti kantornya konglomerat. Yang kotak. Itu kingdom. Lihat baca di Wahyu. Gerbangnya dari permata ini. Kenapa permata begitu? Setiap detail ada meaningnya. Elia buat mezbah 12 batu. Melambangkan apa? 12 suku Israel. Nah, cuma batu, buat 3 saja, ngirit. Apakah batu membuat orang ke neraka? Tidak juga. Tapi dia ngerti detail hatinya Tuhan. Ya kan saudara?
Saudara pikir orang-orang yang bisa ngarang lagu-lagu yang orang berkata lagu abadi itu, penyembahan begitu, itu biasa-biasa. Dia dengar. Tuhan itu ada aturannya, ngerti. Itu ada, itu kingdom, ada protokolernya. Nanti makin lama Anda makin ngerti. Loh, kalau Anda nggak ngerti sembarangan, nggak apa-apa. Saya nonton film ini cerita tentang seorang pemain basket profesional yang baru naik daun. Dari pemain kampus, direkrut jadi main NBA, saudara. Langsung terkenal, langsung kaya raya. Nah, dia dari keluarga orang hitam yang sederhana banget. Nah, orang hitam itu kayak orang Indonesia. Kekerabatannya itu oke. Ya, kalau Anda kumpul dengan orang Indonesia berkata ini, Pak, ayo saya undang makan di rumah saya. Itu artinya setengah gereja di situ, saudara. Ini om, tante, ini Pak D, Bude, ini om dari keponaan ini kakeknya dari sisi ini semua kumpul di situ. Kalau Anda diundang makan orang bule, ya keluarga mereka suami istri, mungkin anak 1-2, yang lain tidak ada. Itu bedanya. Nah, orang ini biasa tinggal daerah kumuh dengan segala macam hal. Dia kaya, dia buat pesta makan malam. Datang semua sekampung, saudara. Tobat dia sampai stres teriak-teriak. Rumahnya mewah dihabisin sama keluarganya, saudara. Mereka tidak tahu bagaimana cara, makanya keponakannya yang ini, di situ, di situ, ini kencing di situ, dia sampai tobat, dia teriak nggak tahan. Sebab di rumah itu dia punya pelayan khusus kayak zaman Inggris kuno itu, orangnya ortodoks sekali. Di perumahan itu juga ada banyak aturan. Terima tamu tidak boleh lebih dari sekian orang. Kalau berisik, kalau acara tidak boleh lebih dari sekian jam. Itu kesepakatan rumah itu dibuat begitu rupa, jaga privasi orang. Dilanggar semua, dia stres teriak-teriak. Tidak berdosa sih mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. But, kalau ada orang yang bisa ngerti dan memberi persis seperti yang diingini tuan rumah, dia akan jadi orang yang happy banget. Anda ngerti maksud saya? Pak, itu kan tidak penting karena kemurahan hatinya. Tapi kalau Anda bicara menyenangkan hati Tuhan, kadang-kadang sampai ke pernik-pernik itu akan berakibat. Pada waktu kita buat acara Hari Baru Zaman Baru, ribut, saudara. Yang desain kan teman Mahanaim. Lalu kemudian dia desain, dia beri itu 4 di sisi sana 4 batang seperti tanaman, dan dia bilang dikasih seperti api. Sini 4, situ 4. Pelaksananya orang Semarang berkata, wah ini nggak bagus nih kalau 4 nih, kita buat asimetris saja. Ini 4, ini 3 atau 4-2 ya, dibuat gitu. Dia datang, loh kok, kan bagus nih asimetris begini. Dia geleng-geleng, dia bilang, maaf ya, dia bilang apa ini? 4 itu 8. Buat saya 8 itu angka new beginning, awal yang baru. Ini hari baru, zaman baru. Aku kasih 8 memang. Dengan tujuan ini new beginning. Oh lah, kita nggak ngerti. Nurut akhirnya. Saudara ngerti nggak? Ada orang bisa ngerti taste-nya Tuhan. Dia bisa begitu. Ada yang asal bangun, ini bangun begini. Bagus sih, dia nggak keberatan. Tapi kalau Anda nanti bergaul dengan Tuhan, makin Anda getting closer dan closer, saudara akan makin mengerti ada dia punya selera, dia punya kehendak, dia punya keinginan, dia punya perasaan. Anda tahu Tuhan kita itu oke banget. Tidak ada agama di dunia ini yang isinya pujian, penyembahan seperti anak-anak Tuhan. Ayo, yang mana?
Anda dengerin yang lain, di gereja Anda lihat semuanya. Dan saudara harus mengerti, di perjanjian lama, orang yang ngerti banyak hati Tuhan, itu Daud. Dan itu bentuk pujian penyembahan itu lahir di zaman Daud sebetulnya. Ya kan? Di zaman raja yang lain nggak ngerti mereka. Sebab tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. So saya berdoa, tidak ada orang kehilangan keintiman dengan Tuhan. Sebab itu akan membuat Anda ngerti apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Karena kadang ada 1-2 hal yang dia buat, tidak usah bicara banyak. Anda ngerti di hatimu, Tuhan gak mau nih. Anda berhenti. Ada saatnya Anda berkata, ini Tuhan suka, Anda lakukan. Kalau itu Anda kerjakan dalam kehidupan saudara, saya percaya ada sesuatu yang akan berbeda. Anda bisa bawa dan persembahkan kepada Tuhan sebenarnya. Ngerti yang di sini, ngerti yang di sini. Itu yang penting. Amen, saudara.